apa sih perkembangan yang ada saat ini pada masalah tulang belakang, khususnya bagi para lansia atau para usia senior. Karena para lansia ini memiliki problem yang sangat kompleks. Tidak hanya tulang belakangnya, tetapi dia juga pasti punya masalah lain. Seperti jantung atau kardiovaskulernya, ya kan? Masalah diabetes atau metabolismenya. Sedangkan yang ditakutkan seorang pasien datang adalah untuk dioperasi. Betul ya? Karena kalau operasi resikonya adalah lumpuh. Nah, di sini setiap tahun saya mengerjakan kira-kira 400 kasus tulang belakang. Ya, dan dari 400 kasus itu yang melakukan tindakan operasi kebanyakan adalah kasus degeneratif. Itu kasus paling banyak, ya, atau kasus masalah penuaan. Selain itu kasus-kasus seperti skoliosis yang terjadi pada anak dan remaja, infeksi seperti, pernah dengar TBC ya? TBC itu sering juga dialami pada tulang belakang, selain pada paru-paru. Jadi ada TBC paru, ada TBC tulang belakang. Kasus patah tulang atau yang paling juga banyak dialami oleh para lansia adalah osteoporosis. Nah, itu penting sekali. Setiap pasien ketika dia punya problem pengapuran di satu tempat, pasti yakinlah di 3 tempat itu sudah terjadi pengapuran. Tetapi tinggal tunggu aja, dia datang dengan nyeri lutut yang hebat. Kita fokuskan, lakukan treatment pada lututnya. Lututnya nyerinya berkurang, pasien akan merasa sakit punggung. Karena selama ini sakit punggungnya itu tersilaukan dengan nyeri lutut yang berat. Sama, pasien datang dengan sakit punggung berat, jalan bongkok, kemana-mana susah, berdiri 5 menit nggak bisa, jalan 100 meter rasanya capek, bener ya? Nah, ada nyeri menjalar ke kaki, kesemutan dan baal. Di treatment, keluhannya perbaikan, lututnya jadi sakit. Karena baru ngerasain lututnya jadi sakit. Kadang-kadang bokongnya pun sakit. Jadi 2-3 tempat yang mengalami problem adalah lutut paling sering, tapi tulang belakang, dan yang terakhir adalah bokong, ya, atau yang saya bilang sacroiliac joint. Slide. Nah, penyebabnya apa? Nah, ini saya sampaikan karena di sini banyak para usia-usia di atas 60. Ini adalah problem yang utama pada usia tersebut. Yang pertama adalah tulang bergeser atau yang kita sebut spondylolistesis. Tulangnya geser, sarafnya kejepit. Yang kedua, bantalan tulang menipis, habis, sarafnya juga impinge. Yang ketiga, saraf kejepit murni. Ya. Yang keempat, osteoporosis. Ada yang pernah cek BMD di sini? Ada ya. Nah, kalau sudah pernah cek BMD, biasanya tahu tuh zonanya zona apa? Apa di zona merah, zona kuning, osteoporosis, osteopenia. Ada juga peradangan sendi faset dan ada juga skoliosis degeneratif. Apakah semuanya harus dioperasi? Belum tentu. Ya, belum tentu dibutuhkan tindakan operasi. Apalagi kita harus timbang-timbang pada usia yang memang sudah senior. Jadi kita harus mencarikan gimana caranya teman-teman ya senior ini tetap menjalani aktivitas dengan baik, mencegah terjadinya perburukan, minimal nyerinya bisa berkurang. Ya, kalau sembuh total jelas harus muda lagi, ya. Tapi kan sulit muda lagi kan, nggak bisa. Cuma problemnya adalah kita harus memaksimalkan apa yang masih bisa dilakukan. Slide. Oke. Ini adalah red flags atau kewaspadaan yang terjadi. Red flags itu dibagi. Anda harus datang berobat ke dokter ortopedi atau ke dokter tulang belakang langsung, tetapi biasanya kalau orang yang datang ke saya itu pasti udah kemana-mana. Jarang sekali saya ketemu orang yang langsung straight to the point datang ke dokter Aji, itu jarang. Pasti biasanya saya dirujuk dari penyakit dalam, dari dokter jantung, dari dokter saraf, atau dari kerabat ortopedi saya. Gitu. Jarang sekali karena
Rata-rata orang sakit punggung ke dokter penyakit dalam dulu, atau ke dokter saraf dulu, atau ke dokter ortopedi dulu, atau pada daerah-daerah tertentu yang masih primitif ke tukang urut dulu, betul ya? Nah, dicoba dulu diurut, ya kan? Apalagi sekarang ada kretek-kretek, ya kan? Betul ya? Tapi rata-rata kalau pasien-pasien usia senior nggak ada emergency case-nya. Tidak seperti tadi, jatuh dari motor patah, itu emergency case. Rata-rata usia senior atau usia lansia, problemnya adalah progresif, tidak hilang dengan istirahat. Atau sudah berobat kemana-mana, diurut, ya kan, didoain, di ini, di itu, semualah. Udah ya, dilakukan kan, dipercayakan, baru ke saya. Atau nyerinya menjalar, ya. Nyerinya, ada nggak yang kesemutan di tangan, di kaki? Pasti ada kan? Nah, kesemutan di tangan, di kaki, di jari, semua. Anda harus waspadai saraf kejepit. Ya, tapi apakah pasti saraf kejepit? Belum tentu. Ya, bisa juga problem lain seperti neuropati diabetes, ya. Bisa juga autoimun, ya. Rematik, itu bisa juga punya keluhan-keluhan yang sama. Tapi biasanya itu pasien datang dulu, baru kita tegakkan diagnostik. Ya, gimana penegakannya slide? Nah ini, harus dilakukan MRI, dan paling penting pada usia senior adalah BMD. Siapa yang minum obat gula darah? Ada ya? Siapa yang minum obat tekanan darah tinggi? Anda cek tekanan darahnya? Iya. Yang minum obat cek tekanan darah kan? Iya. Yang minum obat gula cek gula darahnya kan? Iya. Kenapa bisa? Anda bisa cek gula darahnya saat Anda minum obat gula darah. Anda bisa cek tekanan darahnya rutin saat Anda minum tensi tekanan darah. Tapi Anda konsumsi vitamin D dan kalsium nggak pernah ngecek. Coba, gimana logikanya? Kan nggak mau dong, tiba-tiba dokternya kasih obat tekanan darah, nggak dicek tekanan darahnya, mau nggak? Enggak. Mau nggak dikasih obat gula, nggak dicek tuh gulanya? Nggak mau, ya kan? Jadi periksalah BMD. Mudah sekali, cuma di ronsen aja di 3 tempat. Di pergelangan tangan, panggul, sama tulang belakang, ketahuan scoringnya. Atau di MRI, ketahuan langsung tulangnya keropos atau tidak. Karena kadar vitamin D dan kalsium biasanya tidak bisa melihat kepadatan tulang secara real. Dia mengambil vitamin D dan kalsium di darah. Sedangkan kalsium vitamin D itu gunanya adalah sampai ke tulang. Itu paling penting. Kenapa? Karena Anda jangan sampai salah minum vitamin D. Anda minum vitamin D 5.000 terus. Kalsium minum terus. Ternyata BMD-nya jelek. Artinya kalsium itu tidak masuk ke dalam tulang. Pernah dengar batu kalsium saluran kemih? Pernah. Ya. Diminum keluar lagi. Diminum, keluar lagi. Nggak sampai ke tulang. Kenapa? Karena transporter yang memasukkan kalsium ke dalam tulangnya, itu ternyata juga habis pada usia-usia lansia. Ya, setelah menopause. Itu yang harus diberikan, namanya bifosfonat. Ya, jadi kita memang tahu kalsium, vitamin D penting, tapi untuk usia senior, lansia, ada satu lagi yang penting namanya bifosfonat yang selalu terlewatkan. Sebetulnya ada 4 konsep, ya, yang bisa diambil. Pertama, fisioterapi atau rehab medik. Tetap 90% itu yang menjadi keutamaan. Yang kedua, naik. Interventional pain management. Suntik aja, radiofrekuensi aja. Ada pasien yang nggak mau dioperasi, banyak sekali. Tapi apakah dokternya hanya bilang, ya udah Bu, kalau nggak mau operasi di rumah aja, sakit-sakitan? Nggak juga kan. Kita harus berkembang. Gimana caranya? Ya kita sekolah lagi, belajar. Kita pain management. Lakukan seperti akupuntur, penusukan jarum saja halus, ya, melakukan radiofrekuensi. Yang penting nyerinya berkurang, sifatnya sementara. Karena apa? Karena ya pasiennya memang nggak mau dilakukan tindakan operasi. Atau pasiennya nggak bisa dioperasi. Contohnya,
pasien sakit punggung, tulang keropos, tulang bengkok, usianya 95 tahun. Kira-kira datang ke saya berani nggak operasi? Enggak. Kenapa? Karena saya akan jadi malaikat mautnya kan. Bener nggak? Tapi apakah saya diem aja? Enggak. Ya kan? Dia akan kesakitan terus-menerus. Kita bisa, namanya pain intervention. Tapi mau nggak mau ya tiap 3-6 bulan sekali dia disuntik. Suntik. Dan sifatnya juga lebih aman ketimbang kita minum steroid. Ya kan? Secara rutin. Karena akan menyebabkan keropos tulang, masalah ginjal, masalah liver. Kalau disuntik, 3 bulan sekali disuntik. Kita bisa kurangi dosis obat-obat yang diminum. Ya, dan sifatnya lokal. Kalau nggak bisa interventional pain management, ada minimal invasive surgery. Naik lagi yang namanya endoskopi. Saat ini banyak sekali kasusnya di sini, di mana luka sayatan minimal, nanti saya akan jelaskan. Baru yang akhirnya adalah pasang pen atau implan. Ini pun juga dilakukan dengan hati-hati sekali pada usia senior, ya, usia lansia karena berbagai kendala. Slide, oke. Saya akan menjelaskan satu-satu. Konservatif, harus tahu ya, berat badan harus ideal. Ibu-ibu di sini susah sekali turunin berat badan, benar ya? Kadang-kadang memang perlu dokter gizi, tapi nggak bisa juga, ya. Perbaiki pola hidup, istirahat, gimana pola tidurnya. Gunakan bantal servikal, jangan lupa. Penting banyak pada pasien lansia, bantal servikal. Kita paling enak pakai bantal 3 biji, 2 biji ya Bu, begini ya. Padahal enggak, harusnya leher yang ditopang. Gunakan matras paling enak yang empuk apa yang keras? Nah, pakainya lebih keras ya, jangan terlalu empuk, bikin sakit pinggang. Ya. Setelah itu menghindari gerakan pencetus. Apa aja gerakan yang dihindari? Oke, membungkuk, jongkok, ngangkat berat, ya. Para senior atau lansia kasih anaknya aja, ya. Kadang-kadang ada yang saking semangatnya, dok saya masih boleh nggak gendong cucu dari ini? Cucunya berapa beratnya? 16 kilo dok. Aduh. Obat-obatan diberikan dan rehab medik, ya, modalitas nyeri. Modalitasnya memang fisioterapi, itu yang utama. Banyak yang tidak mau operasi, kita bisa lakukan radiofrekuensi, PLDD, kifoplasti. Yang pertama adalah ini radiofrekuensi atau blok saraf kejepit yang sangat banyak saya kerjakan pada para lansia. Prinsipnya untuk sendi dan untuk saraf, temporary, tidak akan full recovery sepanjang setelah penanganan. Tapi dia temporary 3-6 bulan saja. Tidak dioperasi, tidak dibius, tidak dirawat. Habis tindakan boleh langsung jalan ke mall, oke? Tanpa adanya resiko. Kenapa? Kalau ada masalah tinggal dicoel dokternya. Dok sakit dok, gitu. Ya kan? Kita bisa stop. Slide. Nah, yang kedua adalah PLDD. Pernah dengar PLDD? PLDD hanya dilakukan pada usia muda. Usia lansia nggak ada. Di bantalannya dibakar. Itu lihat ada jarum yang diinsert ke dalam bantalan, dipanasin supaya bantalannya habis. Kira-kira lansia punya bantalan lagi nggak? Nggak ada. Bantalannya udah kering. Jadi PLDD ini juga sangat tidak terlalu bermanfaat atau berguna. Tetapi sebelum PLDD kita suntikan obat namanya diskografi. Itu yang berguna. Ini yang paling penting nih, keropos nih. Ada yang pernah mengalami keropos tulang belakang? Ada ya. Ada yang patah pernah? Patah tulang belakang pada lansia itu nggak perlu jatuh. Anda duduk saja bisa patah. Jadi problemnya adalah bukan mekanisme cederanya, tapi problemnya tulang Anda rapuh. Paham ya? Jadi ada lansia yang datang ke saya, dok saya jatuh dok, dari mana? Kepleset lagi duduk di lantai. Kok bisa sih kepleset dari duduk ke lantai bisa patah? Kalau Anda dulu kira-kira usia 20 tahun, main bola guling-guling aja nggak patah ya. Jadi kalau pasien datang seperti itu, yang disalahkan memang bukan kepleset, ya kepleset memang. Tapi yang disalahkan adalah
Anda tidak menjaga tulang Anda secara baik. Karena itu tanpa cedera, tanpa injury, tanpa kecelakaan bisa patah, ya. Dan problem nyerinya nyeri banget. Nyerinya luar biasa. Nah, ada penanganan yang namanya kifoplasti yang juga dikembangkan. Ini juga tanpa operasi. Dia hanya memasukkan jarum yang besar, ya. Setelah itu disuntik pakai semen. Tuh, kenapa sih disuntik semen? Karena kita yakin nggak bisa numbuh tulang lagi. Prinsip penanganan patah, kita mau numbuhin tulang. Ya kan? Kalau ke tukang urut dipakein apa? Kayu. Betul ya? Karena kita prinsipnya mau numbuhin tulangnya supaya sembuh. Kalau usia lansia kira-kira tulangnya masih bisa tumbuh nggak? Nggak bisa. Dipakein pen, sulit banget. Jadi disemen aja. Ya, supaya dia nggak bergeser. Itu prinsipnya. Jadi kayak ajaib ini memang. Tadinya masuk sakit, habis suntik semen langsung bisa ngacir lagi. Karena dicor, ya, pakai semen. Tapi resiko, ingat, ruas tulang belakang kita ada 32 ruas. Ini pasien satu patah, masih berapa lagi yang patah? 31 lagi. Masa 31 kali saya mau semenin? Senang banget ya. Nah, makanya yang penting adalah bifosfonat. Itu yang paling penting. Dan yang kalian biasanya konsumsi adalah hanya vitamin. Vitamin D, kalsium. Anda nggak pernah tahu bifosfonat karena bifosfonat ini adalah taksinya. Drivernya nih yang bawa vitamin Anda masuk ke tulang. Mencegah dia keluar dari tulang. Kalau Anda nggak punya itu, ya keluar lagi yang diminum ke ginjal. Yang terakhir adalah terapi hormon. Ada yang pernah terapi hormon nggak? Belum ya. Terapi hormon ini juga penting. Banyak yang dilakukan pada andrologi. Tidak hanya membuat tulang kuat, tapi wajah jadi tetap muda dan cantik. Ya kan? Iya dong. Nah, cuma problemnya terapi hormon ini efek sampingnya adalah keganasan. Ya kan? Malignancy, cancer. Efek sampingnya. Jadi harus benar-benar dilakukan sama para ahlinya. Jangan ngasal minum estrogen, ya. Estradiol, jangan ya. Nggak semua nih dilakukan tindakan operasi. Indikasinya adalah nyeri hebat, patah tulang, sudah ada kelemahan anggota gerak, atau nyeri radikuler, saraf kejepit. Bisa nggak saraf kejepit diobatin? Nggak bisa. Sama aja kayak jari Anda kejepit pintu, saya bilang pintunya nggak usah dibuka, saya obatin aja. Ya nggak bisa. Jadi tetap saraf kejepit, prinsip utamanya sarafnya harus dibuka dulu, ya kan? Itu yang menyebabkan kesemutan baalnya nggak hilang-hilang diobatin. Tapi problem utamanya balik lagi, yang ke saya biasanya yang nunggu, ya kan? Di depan poli saya yang cantik tuh anak-anaknya, pasiennya biasanya tuh lansia semua. Itu saya susahnya, apalagi kalau udah masuk ke dalam ruangan, udah pakai kursi roda, udah berapa tahun Bu berobatnya? Udah 10 tahun Dok berobatnya. Waduh, udah lama banget nih datangnya. Sebetulnya kalau Anda bisa merubah mindsetnya adalah contohnya. Pernah vaksin COVID nggak? Setelah kena COVID apa sebelum? Ya sebelum lah. Sama. Anda harus melakukan pencegahan dulu supaya Anda nggak pakai kursi roda gitu. Jadi datang cek BMD paling gampang. Berikan bifosfonat, berikan vitamin D, kalsium yang tepat, bisa terhindar dari problem tersebut. Problem kedua, apa perlu pasang pen nggak? Jawabannya enggak. Belum tentu. Pen digunakan untuk kondisi tulang tidak stabil, bantalan tulang belakang menipis, patah tulang, dan lain-lain. Tapi pen itu kadang-kadang memang diperlukan, mau nggak mau. Nah ini operasi yang paling sering saya lakukan pada leher. Namanya penggantian bantalan atau ACDF. Operasi tulang belakang ngerjainnya dari depan. Sakitnya nggak begitu nyeri, operasi ini juga kayak amazing. 2 hari sudah pulang. Habis tindakan langsung jalan. Ya, kesemutan ke tangan kakinya hilang. Kalau resikonya memang nggak ada. Tapi ada beberapa yang memang harus dari belakang. Namanya laminoplasti, ya kita kerjain dari belakang. Slide. Begitu juga dengan, nah ini penggantian bantalan. Slide. Prinsipnya adalah ini tindakan saya
pemasangan implan dengan minimal invasif. Ya, pasang pen dari belakang minimal invasif, lukanya cuma 3 cm kecil. Ini pasang pen ya, luka cuma 3 cm kecil. Ya, nggak berdarah-darah. Slide. Kalau ini kita ganti bantalan dari perut. Problemnya adalah yang kita cari kesembuhan pasien secara minimal. Atau pasien ini butuhnya apa? Jadi kita punya alat perang yang cukup banyak. Nah, problemnya itu. Kalau kita punya alat perang satu, ya kita cuma kerjakan satu aja. Nah, ini adalah salah satu contoh penggantian bantalan dari depan. Slide. Nah, ini adalah teknik endoskopi yang saya sampaikan. Jadi kita buka hanya kecil 1 cm, kita menggunakan kamera, tidak terekspos perdarahan dan lain-lain. Slide. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus HNP, kita menggunakan kamera sistem seperti itu. Jadi kelihatannya gede banget padahal barangnya cuma segini kecilnya. Ya, karena kita perbesar sampai 10 kali lipat. Slide. Ini adalah salah satu contoh endoskopi. Slide. Ini contoh pasien saya sekitar 83 tahun. Jahitannya cuma kecil 2 biji. Ya, 6 jam, bayangin usia 83 aja langsung bisa berdiri, langsung bisa jalan, langsung bisa melakukan aktivitas, dan tindakan endoskopi ini dilakukan hanya kira-kira 1 jam. Ya, gunanya buat apa? Gunanya untuk mencegah dan menghindari resiko operasi. Resikonya apa? 1, perdarahan. Coba lihat, sayatannya kecil 1 cm. Kalau ibu-ibu kena pisau di dapur mungkin lebih dari 1 cm ya. Tapi selama ini saya jadi dokter nggak pernah orang kena pisau di dapur masuk ICU karena perdarahan. Nggak pernah. Ya kan? Sama. Yang kedua, nggak dipasang pen. Ya, jadi resiko infeksinya menurun. Yang ketiga, tadi saya bilang bisa diperbesar gambarnya sampai 10 kali lipat. Resiko cedera sarafnya turun. Ya, dan yang paling penting, usia lansia aja, ini kelihatan ya usianya lansia tuh ya. Tuh. Usia lansia aja bisa langsung mobilisasi. Apalagi para karyawan atau yang usia muda, ya, bisa langsung lari dia. Nah, itu yang kita bilang, gimana caranya teknologi itu bisa mencegah resiko. Kira-kira itu kesimpulannya ya. Jadi problem tulang belakang itu problem yang sangat penting Anda ketahui. Yang paling penting adalah bukan mengobati tapi mencegahnya. Nah, karena ini para lansia di sini sulitnya adalah kebanyakan sudah punya penyakit. Sebetulnya mencegahnya itu dari saat Anda menopause. Usia 52, 53, ya biasanya segitu ya. 54, 55, di situ Anda harus mulai aware, BMD, lakukan aktivitas, kuatin otot, turunin berat badan, jaga postur. Supaya apa? Supaya Anda bisa tetap gendong cucu nantinya ya.